Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak Umi di rumah masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran yang nanti akan Umi sampaikan, ya. Nah, hari ini kita akan membahas masalah puisi rakyat. Semoga kamu nanti dapat memperhatikan dan dapat memahami pelajaran-pelajaran yang nanti Umi sampaikan. Oke, anak-anak Umi semuanya, selamat menyaksikan. Hari ini kita kembali lagi mempelajari pelajaran bahasa Indonesia yang nanti akan kita bahas mengenai puisi rakyat, ya, mengenai puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini yaitu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna. Ya, itulah dia puisi rakyat. Ya, puisi rakyat, Umi ulang, adalah bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya akan makna-makna. Nah, keindahan itu ya bisa disebabkan oleh diksi, rima, majas, dan irama. Nah, di sini diksi ini artinya adalah pilihan katanya. Pilihan kata. Nah, dalam membuat puisi rakyat, kita harus menggunakan atau memilih kata-kata yang indah, ya, sehingga orang-orang pun yang akan mendengar puisi kita tersebut itu akan merasakan keindahan akan kata-kata tersebut. Nah, rima adalah akhir bunyi yang sama. Rima itu akhir dari puisi rakyat tersebut dengan bunyi yang sama. Nanti akan kita bahas di pelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya adalah majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Nah, puisi rakyat itu penuh dengan majas, dengan gaya bahasa. Dan irama. Irama itu adalah sama dengan pembacaan ataupun naik turunnya suatu pembacaan dalam puisi rakyat tersebut. Nah, inilah dia keindahan-keindahan yang ada di dalam puisi rakyat tersebut. Yang pertama diksi, rima, majas, dan irama. Oke, nah, jenis puisi dibedakan menjadi 3, ya. Jenis puisi tersebut dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama itulah dia dari puisi rakyat yang nanti akan kita bahas. Ya, itu puisi lama. Nah, puisi baru yaitu puisi yang kamu nikmati atau yang kamu pernah buat pada saat sekarang ini. Ya. Nah, itu juga akan kita pelajari ataupun kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, sedangkan puisi kontemporer yaitu puisi campuran antara puisi lama dengan puisi baru. Itulah dia kontemporer. Ya, nah ini 3 jenis dari puisi tersebut. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai puisi lama, ya, membahas puisi lama. Nah, puisi lama ataupun puisi rakyat terdiri atas beberapa bagian. Nah, yang pertama pantun. Yang pertama pantun. Pantun adalah karya sastra lama yang berbentuk puisi, ya, yang berbentuk puisi. Nah, misalnya sekarang kamu bisa menyaksikan puisi-puisi yang sekarang kamu nikmati atau yang sekarang pernah kamu buat. Nah, hampir sama dengan puisi tersebut, tetapi pantun tersebut itu nanti ada syarat-syaratnya. Nah, lanjut yang kedua, syair. Syair ini sama dengan pantun, tapi ada sedikit perbedaannya, ya. Dan akan kita bahas juga di pelajaran selanjutnya. Nanti akan kita bedakan atau ciri dari pantun dan syair. Nanti bisa dapat kamu lihat perbedaannya. Nah, di sini kata syair berasal dari bahasa Persia atau Iran, ya, bahasa Persia atau Iran yang berasal dari kata syu'ur, ya. Syu'ur yang berarti perasaan. Umi ulang. Berasal dari kata syu'ur yang berarti perasaan. Oke. Nah, yang ketiga adalah gurindam. Ada yang pernah dengar kata gurindam? Nah, inilah dia
Gurindam yaitu jenis puisi lama yang berisi nasihat atau sindiran dan terdiri atas dua lari yang bersajak sama. Ya, dua lari yang bersajak sama. Ini dia gurindam. Kalau kamu pernah mendengar ataupun membaca mengenai gurindam, gurindam yang terkenal adalah Gurindam 12 yang dikaryakan atau yang diciptakan oleh Raja Ali Haji. Itulah gurindam yang terkenal yang dibuat atau dikaryakan oleh Raja Ali Haji. Nah, adapun ciri-ciri dari gurindam tersebut adalah yang pertama, tiap bait terdiri dari dua baris. Tiap bait terdiri dari dua baris. Ya, itu dia. Tahu kamu bait kan? Bait itu adalah misalnya pantun, ya kan? Pantun. Misalnya pantun kura-kura dalam perahu itu satu baris, ya. Nah, pura-pura tidak tahu satu baris, tapi itu dikatakan dua baris menjadi satu bait. Oke? Nah, selanjutnya jumlah suku kata tiap baris tidak tetap. Jumlah suku kata tiap baris tidak tetap. Suku kata itu adalah seperti ini, ya, mana tahu ada yang lupa. Jumlah berarti berapa suku kata? Jumlah berarti dua suku kata. Nah, itu yang dimaksud dengan suku kata. Jadi, jumlah suku kata tiap baris dalam gurindam tersebut tidak tetap, bebas, ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga bersajak a. Maksud bersajak a ini itu berarti tiap akhir baris dari gurindam tersebut diakhiri dengan huruf a. Jadi bersajak a. Oke. Nah, yang keempat, baris pertama dan kedua berhubungan sebab akibat. Jadi baris pertama dan kedua ada hubungan sebab akibatnya. Ya, jangan lari dari baris pertama. Nah, jadi ada hubungan sebab akibatnya. Nah, yang terakhir ini isinya menyatakan suatu kebenaran. Nah, isinya itu menyatakan suatu kebenaran, ya, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka atau karangan-karangan dari si pembuat puisi rakyat tersebut atau gurindam tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri gurindam. Nah, kembali lagi ke pelajaran yang tadi yang Umi sampaikan, yaitu mengenai ciri pantun dan syair. Di sini Umi gabungkan supaya kamu bisa membedakan antara ciri pantun dan syair atau perbedaan pantun dengan syair. Pantun dan syair itu bisa dikatakan serupa tapi tak sama, ya. Jadi di sini nanti kamu bisa melihat perbedaannya. Nah, apabila pantun dia bersajak AB. Ya, pantun bersajak AB. Nah, maksudnya bersajak tadi seperti yang Umi jelaskan di gurindam tadi a, yaitu diakhiri dengan kata huruf AB. Nah, sedangkan syair bersajak AA. Bersajak AA. Oke. Nah, yang kedua terdiri dari 4 baris. Nah, di sini juga sama, syair terdiri dari 4 baris. Ya. Nah, yang ketiga, ini sedikit agak jauh perbedaannya. Ya, kalau dia pantun, baris pertama dan kedua itu sampiran. Nah, baris ketiga dan 4 itu isi. Sedangkan syair itu dia semua merupakan isi. Ya, semua merupakan isi. Nah, itulah dia perbedaan yang sangat mencolok dari syair dan pantun tersebut. Nah, yang terakhir terdiri dari 8 sampai 12 suku kata kalau pantun. Begitu juga dengan syair, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi di sini antara ciri pantun dan syair bisa kamu bedakan. Perbedaannya antara yang pertama bersajak AB. Nah, ini bersajak AA. Dan nomor 3 ini
Ya, kalau pantun baris pertama dan kedua sampiran, baris ketiga dan empat isi, sementara syair semua isi. Ya, jadi ada dua persamaan dari syair dan pantun, ada juga dua perbedaan syair dan pantun. Ya, nah inilah dia puisi lama, ya, atau bisa dikatakan puisi rakyat, ya, puisi rakyat yang memang pada zaman dahulu itu inilah alat, ya, sebagai penghibur hati masyarakat pada zaman dahulu. Nah, mereka suka menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan dirangkai menjadilah pantun, syair, gurindam. Nah, di pertemuan yang akan datang nanti akan Umi berikan contoh-contoh dari pantun, syair, dan gurindam. Oke, anak-anak Umi semuanya, semoga hari ini bisa kamu mengikuti pelajarannya dengan baik. Semoga bisa kamu bermanfaat buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.